Desas-desus sahabat bahwa Nabi tak turun ke masjid. Nangis sahabat tu. Mana Nabi tak pernah turun ke masjid? Baru itulah nangis sahabat. Kenapa kerana sahabat bukan Nabi, maaf, bukan Nabi tidak mau ke masjid, tapi membayangkan ke depan semakin beratkah sakit Rasulullah. Itu yang dipikirkan sahabat. Nah, akhirnya suruh desas-desus sahabat. Bagaimana nih? Umar suruh jadi imam. Karena Abu Bakar tak datang, belum muncul. Nah, begitu desas-desus Umar jadi imam sampai ke kuping Nabi. Allah dan Rasulnya menginginkan Abu Bakar jadi imam. Begitu Nabi. Oh, tak berani sahabat. Mundur ya. Umar mundur. Tak berani. Nunggu. Akhirnya datang Abu Bakar. Nah, Abu Bakar, kau jadi imam ke rumah. Kau lebih pantas, kau menemani Nabi, kau menantu Nabi, kau selalu dekat dengan Nabi. Akhirnya majulah jadi imam. Dapat isyarat Nabi suruh Abu Bakar. Abu Bakar dengan begitu majulah. Tapi begitu sedang salat imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Hadis berikutnya masih berhubungan dengan salat Jumat. Ya, lebih khusus mengenai khutbah. An Ammar bin Yasir, ya, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada keduanya. Jadi ayah dengan anak kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salati rajuli, sesungguhnya panjangnya salat seseorang, wa qisari khutbatihi, dan pendeknya khutbah, mi'innatun min fiqhi, ya, itu dibilang tanda, ya, tanda daripada kecerdasan pemahaman. Ya. Jadi ini untuk para khatib nih. Ya. Khatib itu biasanya merangkap, ya, di samping imam, ya, sekaligus khutbah kan. Nah, khutbah merangkap imam. Nah, di sini jelas hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, Imam Muslim. Ada Imam Muslim, dan termasuk daripada disempurnakan dalam riwayat Imam Muslim ada hadis yang lain begini bunyinya. Ya. Kata Nabi SAW, fa'atilus salata, panjangkanlah salat kalian. Nah, waqsurul khutbata, dan pendekkanlah khutbah. Fa inna minal bayani la sihran, dan sesungguhnya termasuk kefasihan dalam menjelaskan, maksudnya khutbah itu la sihran, dia seperti sihir. Jadi kok dapat tu orang tu mendengarnya seperti kena sihir.
Artinya apa? Terpukau lah tu. Ya, terkesima dia. Cocok di hati, masuk di hati. Masih susah cari hati macam ini. Bukannya gampang ni. Ini kuncinya orang tu yang memang harus dekat sama Allah. Orang kalau dekat sama Allah, khutbahnya pasti berkesan. Maka kuncinya bagian dalam tu bersihkan. Maka jangan heran ada sebaliknya. Ada khutbahnya itu bukannya panjang, orang mau cepat selesai ya. Ya, pendek terasa panjang. Apalagi panjang. Ya. Ada orang yang khutbahnya panjang tapi terasa pendek. Berarti orang menikmati. Maka dari itu penyampaian itu ikut konsep Nabi SAW supaya orang tak jenuh. Maka kata Nabi bilang pendekkan khutbah, ya, panjangkan salat. Nah, di sini ada penjelasan ya, penjelasan bahwasanya panjangnya salat, pendeknya khutbah itu mi'innatun min fiqhi. Ini termasuk orang yang cerdas pemahamannya. Artinya tanda orang itu mengenal, ya, mengenal pemahaman yang baik. Jadi fiqih itu apa? Al-faqih. Orang yang faqih itu melihat apa yang diucapkannya. Apa yang diucapkan ini sesuai nak. Nah, apalagi kalau dapat apa yang disampaikan sesuai dengan masalah yang terjadi sekarang. Nah, biar segar masalahnya. Enak. Ya. Nah, maka dari itu dia harus singkat dan tepat dan orang bisa faham. Itu yang penting. Kemarin saya khutbah di kantor gubernur. Itu terlalu singkat. Dia minta khutbah 10 menit. Aduh, macam mana ini? Mukaddimah ya 4 menit dah. Ya, gimana isi kan? Nah, saya bilang standarnya 15. Tak bisa. Udah diatur, kita ikut aturannya lah. Saya tahu betul saya buat aturan tu. Dia tak suka panjang-panjang. Faham dah saya. 10 menit. Pembuka khutbah pertama tanpa khutbah kedua ya ada berapa? Jadi pembahasan tak sampai 5 menit. Nah, jadi dipendekkan dalam mukadimahnya. Ya, pendekkan kalimat itu. Tahmidnya, salawatnya dipendekkan. Nah, khutbah yang kedua pun disingkatkan, doanya pun disingkat. Dibuat patut begitu. Ya. Jadi surahnya pun disuruh pendek. Udahlah khutbahnya pendek, surahnya pun suruh pendek. Nah, tapi saya senang pula cepat selesai. Di tempat lain masih selesai jam 12 selesai dah. Jam 12 selesai. Nah, ya, khutbah dengan salat digabung jam 12 selesai. Tapi kan mulainya kan jam berapa? 11.35 ya. Nah, jadi prosesnya itu berarti cuma 25 menit. 25 menit khutbah dengan salat. Maksud saya kalau khutbah pendek ya surahnya pakai standar lah. Sabbihisma dengan surah Al-Ghasyiyah itu sedang. Nah, tapi surah pendek kan potong dua. Pancung lah dia. Surah pun dipancung kan. Ya. Ya. Kemudian fatilus salah, panjangkanlah salat kata Nabi. Apa maknanya fatilus salah? Maksudnya di sini panjangkan salat tapi jangan sampai ya keluar dari ketentuan. Jangan sampai masuk kepada apa yang dilarang berlebih-lebihan sehingga makmum jenuh. Ingat ya, Jumat itu orang masih beraktivitas. Fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai melaksanakan salat, kata Allah, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Nah, berarti masih waktu beraktivitas. Tapi kok sebelumnya kita disuruh awal-awal datang ke masjid. Ya, nah, setelah Jumat bertebaran lagi cari rezeki. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, kemudian di sini ada kalimat wa inna minal bayani lasihran.
Sesungguhnya termasuk kefasihan dalam menjelaskan itu seperti sihir. Jadi orang kalau sudah terkesima, terpukau penyampaian, itu orang seperti kena sihir. Dia menyimak dia. Nah, begitulah dulu oleh orang kafir Quraisy menuduh Rasulullah SAW. Dibilang Muhammad itu hati-hati, dia pandai main sihir. Nah, kalau kau mendengar ucapan Muhammad, nanti kau kena sihir. Bukan kena sihir, orang mendengar Al-Quran yang disampaikan Nabi itu mereka terkesima. Nah, seperti orang kena sihir. Nah, dituduhlah Nabi Muhammad itu pembawa sihir. Maka surah Yasin itu kan disebutkan Al-Quran bukan sihir, kata Allah. Nah, mereka menuduh, padahal Al-Quran itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah bahwasanya ya, pengaruh ucapan itu sampai ke hati, ya, kemudian juga menggoncangkan pikiran dia. Makanya sahabat tu setiap duduk dengan Nabi goncang dia. Nah, seperti Hanzalah saya bilang, kalau Nabi nguraikan tentang akhirat, dia bilang, kata Hanzalah, aku seolah-olah sudah berada di akhirat. Kalau Nabi menjelaskan tentang kubur, aku sudah merasa di hadapan malaikat dalam kubur. Nah, begitu berarti hebatnya penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi SAW menjelaskan sesungguhnya pemahaman agama itu ya dengan dua tanda pemahaman agama. Yang pertama, ya, orang itu memanjangkan salat, tapi panjangnya salat tidak masuk dalam sampai dilarang berlebih-lebihan. Nah, ya, jelas itu. Artinya tidak keluar dari waktunya, tidak membawa mudarat bagi makmum. Tahu mudarat makmum? Makmum terlalu lama, ada yang sengal berdiri, ada yang mau tumbang, apalagi ada yang sakit, ada yang orang tua dan sebagainya. Nah, jangan sampai dipanjangkan salat menyusahkan makmum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendeknya khutbah. Pendek khutbah itu maksudnya apa? Walaupun khutbahnya pendek, dia menghimpun makna yang banyak. Lapas-lapasnya tadi tepat dan dia padat, singkat. Padat dan singkat. Jadi kalau kita lihat nanti khatib kok khutbahnya panjang, itu tandanya pemahamannya tidak bagus, kurang baik. Ya. Nah, jadi ada juga yang ngeluh khutbah sampai 25 menit. Khutbah pertama tu, tambah khutbah kedua setengah jam. Khutbah kedua tu kalau bawanya standar 5 menit dia. Ya seperti azan 5 menit. Nah, jadi dah paham tadi, ini ungkapan Nabi SAW. Berarti kalau khutbahnya pendek, salatnya panjang, ini orang yang paham, orang yang cerdas. Nah, kata ulama, yang seperti ini memang sulit. Ini yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi ngomong pendek. Ya, Nabi tidak panjang omongan Nabi itu. Makanya saya melihat cerita daripada wakil talqin, kalau ketemu dengan mursyid, omongan tidak banyak, omongan sikit, ngomong sebentar, sudah pergi. Apalagi Rasulullah SAW, omongannya ilmu. Tidaklah Nabi ngomong kecuali atas izin Allah. Satu kalimat itu berbekas dan itu mahal bagi sahabat. Setiap omongan Nabi direkam langsung, jadilah hadis Nabi SAW. Bahkan tak Nabi ngomong, perbuatan Nabi pun dipandang sahabat jadi hadis Nabi SAW. Jadi semua gerak Nabi, diam Nabi, takrirnya Nabi menjadi ilmu. Apa sebab? Nabi tidaklah bergerak kecuali dengan izin Allah. Tidaklah Nabi ngomong kecuali dengan izin Allah. Makanya gerak Nabi, diam Nabi, omongan Nabi semuanya baik. Jadi contoh kita, tidak ada yang tercela. Mana ada manusia ya seperti Nabi Muhammad SAW. Semuanya terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bagaimana kata ulama? Nah, kita berbeda-beda sesuai bakat yang Allah berikan kepada kita. Tapi paling tidak jangan ikut selera kita. Waktu khutbah kita ikut aturan yang dibuat Nabi Muhammad SAW. Biar berkesan singkat, padat, tepat. Nah, itu yang penting. Jadi apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya dalam hadis ini, yang pertama, dituntut bahwasanya singkat dalam khutbah.
ya, singkat dalam khutbah dan dia mengandung nasihat yang luar biasa. Kalau dapat khutbahnya tadi masuk ke hati orang yang mendengar. Ini sudah masuk ke hati, ini agak berat. Ya, kata Abu Yazid, ma kharaja min qalbi sadaqa qalbi. Yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Nah, jadi betulkan hati dulu, bersihkan hati. Makanya banyak-banyak zikir. Kalau orang banyak zikir, hatinya bersih. Apa yang disampaikannya insya-Allah akan masuk di hati orang yang mendengar. Itu je konsepnya. Kalau kita polis-polis kalimat, kalau hati tak bersih, orang ngantuk. Ya kan? Walaupun banyak dalil keluar, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Tapi kalau hati tak bersih, orang pun ngantuk dengarnya. Pernah tak dengar orang ngaji ngantuk? Biasanya? Nah, itu akibatnya yang membaca Al-Quran, hatinya tak bersih. Tapi kalau hatinya bersih, akan masuk di hati orang mendengar. Saya di kampung Arang tu ada seorang tu, dia baca Quran biasa saja, tapi mungkin hati dia bersih. Saya menangis. Menangis saya. Kalau dia baca Quran tu nyentuh betul di hati. Luar biasa sebenarnya. Padahal lagunya standar ya, tidak terlalu indah lagunya. Ya. Nah, dulu ada jamaah saya muadzin. Kalau dia muadzin, anjing menangis. Anjing menangis, hilang suara anjing tu. Ya. Orang bilang kan, anjing kan dia syaitan. Tapi dia menangis, akhirnya diam. Lenyap dia dengan azan. Nah, gitulah bila dirabak. Ada sahabat, ya Rasulullah, bila tu orang ajam, bukan orang Arab. Lisannya tak sepasih lisan kita orang Arab. Pilihlah kami ini salah satu menjadi muadzin. Nabi itu tak mengecewakan. Boleh kata Nabi sedekah. Itu yang lain adzan tak seramai yang datang waktu Bilal adzan. Bilal kan suara lantang, jauh. Keduanya Bilal itu ikhlas, hatinya bersih. Yang jauh-jauh yang datang. Apa sebab panggilannya? Hati tadi. Sama gak khutbah, tausiah, semua gitu. Kalau berangkat dari hati yang bersih, masuk hati orang yang mendengar. Nah, makanya yang ini tidak ada pelajarannya. Orang belajar fikih, bagus. Tapi dalam tak dibersihkan, mana ilmunya? Ilmu tasawuf lah ni, ilmu zikir lah ni, ilmu tarekah ni lah, bersihkan bagian dalam. Jadi kalau ada bersih dalam, insya-Allah apa yang disampaikannya masuk ke dalam hati orang yang mendengar. Biar saya bersyukur jamaah sudah ambil zikir, amalkan terus. Ya. Ini bagian bersihkan bagian dalam. Kita jangan ngurus bagian luarnya, luar dirapi-rapi kan, pakai gamis, janggut, pakai kopiah, peci bagi imam. Dalam tu betul kan? Ya, harus betulkan bagian dalam. Luar sudah bagus dah, mantap dah. Dalam tinggal kita bersihkan. Banyak-banyak zikir. Hantam kan dia, la ilaha illallah, terus ulang-ulang. Kemudian yang kedua dituntut di sini dipanjangkan salat, ya. Talabu tatwilus salat. Jadi dipanjangkan salat apabila tidak sampai kepada masyaqqah. Masyaqqah ni jangan sampai kesulitan orang yang salat. Boleh panjangkan, jangan berlebihan sehingga makmum susah. Ya. Ya. Dulu di At-Taubin juga begitu. Surah Qaf dibaca gitu. Surah yang kedua surah apa itu? Lupa. Lumayan kat tu berdiri tu. Lama memang. Akhirnya pengurus masjid negur. Negurlah kepada imam tadi, langsung tak muncul lagi imam tu. Susah memang tak masalah ini ni. Ya, untuk bisa menerima saran-saran yang terbaik itu ada ustaz-ustaz yang memang hatinya lapang. Ada juga sebaliknya. Memang mau menyampaikan tu mau pandai-pandai lah. Ya. Kenapa? Makmum dah komplain dah jamaah di situ. Terlalu panjang. Kerana setelah ini orang mau beraktivitas. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kekhususan. Ya, kekhususan ini termasuk kelebihan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Salah satunya, utiya jawami'il kalim. Nabi itu diberi sedikit kalimat tapi dia punya maknanya banyak.
Tu Nabi itu berat, bobotnya tinggi, sedikit ucapan Nabi tapi luas dia punya makna. Maka saya katakan tadi Al-Quran yang menjamin itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia Muhammad bicara menurut hawa nafsunya, tapi yang keluar dari mulut Nabi itu wahyu hakikatnya Allah. Ya, Allah yang membuka ucapan Nabi. Makanya Nabi ucapannya tidak ada yang keliru, semuanya baik. Ya, ya wallahu a'lam. Selesai sudah, dapat dipahami. Silakan jemaah, ada pertanyaan? Khatib membaca hadis dan hadisnya dia salah, keliru. Haruskah kita tegur? Kalau situasi khutbah sebenarnya tak perlu ditegur masalah hadis. Ya. Nah, hadis itu disampaikan, kalaupun dia keliru, tidak merusak khutbah. Mau pilih yang mana? Ya. Mau pilih yang mana? Dibiarkan hadis yang keliru atau suasana khutbah menjadi rusak? Dibiarkan. Mau yang mana? Biarlah hadis keliru, tidak masalah, dia tidak merubah khutbah. Ya. Nah, yang jelas jangan sampai menimbulkan permasalahan, kecuali salah satu rukun tak dipenuhi. Ini boleh kita tegur. Kita dekat ke mimbar, bisikkan, duduk lagi. Seandainya pesan takwa tidak ada, bisikkanlah. Khatib pesan takwa belum diucapkan, duduk lagi, boleh. Karena apa? Rukun hukumnya wajib. Jadi pesan takwa rukun wajib. Tapi kalau hadis maklumlah, salah-salah sedikit kan tidak berpengaruh dengan khutbah. Dan saya pun pernah keliru baca hadis. Tapi alhamdulillah tak ada yang negurkan. Kalau tegurkan rusak ya khutbah. Ya. Pernah saya nyampaikan hadis yang keliru. Ya. Karena dia tidak termasuk rukun. Ya, tidak termasuk rukun. Dah biarlah lewat, tidak masalah. Yang penting nasihatnya sesuai. Ya, nasihatnya sesuai, itu intinya itu. Baca ayat juga seandainya, ya, baca ayatnya betul, menerjemahkannya salah, tak masalah. Yang penting kan baca ayatnya. Jangan baca ayatnya salah. Yang penting rukun itu ayat. Ayat satu ayat minimal sudah termasuk rukun khutbah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah harus yang khatibnya merangkap imam? Tidak harus. Tidak disebutkan dalam syarat kitab, tidak ada. Memang yang terbaik seperti itu, karena ittiba kepada Nabi SAW. Nabi ini begini, ya, Nabi ini semua sahabat yang bersama Nabi itu tidak berani. Ini mana sahabat berani nak jadi khatib zaman Nabi, apalagi jadi imam. Nabi itu pemimpin, rasul, pemimpin, pemerintahan lagi. Keduanya salat jadi imam. Makanya selama Nabi hidup bersama sahabat, tidak ada sahabat maju jadi imam. Tidak akan mungkin terjadi lah. Pernah Rasulullah sakit berat, dulu pernah saya sampaikan. Itu akhir hidup Nabi sakit berat, tak mampu lagi ke masjid. Tapi Nabi mendengar lantunan ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar, dan Nabi tak kuat, merasa bersalah. Bayangkan Nabi itu sakit, yang rumahnya dekat dengan masjid, minta dipapah, dibawa ke masjid. Salat sedang berlangsung. Tapi Abu Bakar jadi imam itu pun atas perintah Rasulullah SAW. Nah, jadi orang hirup pikuk dah sahabat ni. Nabi tergeletaklah sakit berat. Kata Aisyah bilang harus cari ganti ni. Nah, desa-desa sahabat bahawa Nabi tak turun ke masjid. Nangis sahabat tu. Mana Nabi tak pernah turun ke masjid? Baru itulah nangis sahabat. Kenapa kira sahabat? Bukan Nabi, maaf, bukan Nabi tidak mau ke masjid, tapi membayangkan ke depan semakin beratkah sakit Rasulullah. Itu yang dipikirkan sahabat. Nah, akhirnya suruh sahabat, bagaimana nih? Umar Rasul jadi imam, karena Abu Bakar tak datang, belum muncul. Nah, begitu suruh Umar jadi imam,
sampai ke kuping Nabi. Allah dan Rasulnya menginginkan Abu Bakar jadi imam. Begitu Nabi. Oh, tak berani sahabat. Mundur ya. Umar mundur. Tak berani. Nunggu. Akhirnya datang Abu Bakar. Nah, Abu Bakar, kau jadi imam ke rumah. Kau lebih pantas, kau menemani Nabi, kau menantu Nabi, kau selalu dekat dengan Nabi. Akhirnya majulah jadi imam. Dapat isyarat dari Nabi suruh Abu Bakar. Abu Bakar dengan begitu majulah. Tapi begitu sedang salat imam, Nabi mau turun ke masjid, dipapah tu. Dapat isyarat, ni Nabi datang. Begitu Nabi datang, duduk di samping sebelah kanan Abu Bakar. Abu Bakar pun menjeling ni. Ada Rasulullah, mundur Abu Bakar. Nabi suruh tahan pakai tangan gini, mundur Abu Bakar. Nabi kan duduk, suruh begini, Nabi tahan, tak, mundur. Mundur, selesai salat. Nabi tanya, kenapa kau mundur? Teruskan, kata Nabi. Tak pantas anaknya Abu Quhafah. Anak Abu Quhafah itu bapaknya. Abu Bakar, bapaknya namanya Abu Quhafah. Maka jangan dengar kan, bapaknya Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Tak pantas anaknya Abu Quhafah di depan, sedangkan di belakang ada orang yang terbaik. Lancang, su'ul adab namanya. Maka adab lebih tinggi daripada perintah. Tuh ketentuan ulama. Mana lebih tinggi? Adab dengan Nabi atau perintah? Nabi perintahkan, Allah dan Rasulnya yang kepengen imam siapa? Abu Bakar. Tak pindah, biar pengomongan begitu tak didengar sama Abu Bakar. Adab lebih tinggi, mundur Abu Bakar. Maka dalam agama ini mohon maaf, adab lebih tinggi daripada ilmu. Kalau orang berilmu tak beradab, hati-hati. Tapi biar sedikit ilmu kok ada adab, bagus. Itu adab lebih tinggi. Ya, Masya Allah. Ya, saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.